Oke, kembali lagi di Gubris. Guyu bareng ISKS. Yeay. Akhirnya. Betul, akhirnya ketemu ya. Setelah sekian lama kita menunggu mau tatap muka. Akhirnya sekarang. Tapi kamu udah vaksin kan? Udah dong. Oh, sip, mantap. Aku juga udah sih, udah vaksin. 2 kali kan? Betul, 2 kali, harus 2 kali ya. Dan by the way, balik lagi nih sama aku sama Levi. Yang sebelumnya di episode pertama itu ketemu nih sama kalian, terus sekarang ketemu lagi ya dengan suasana yang berbeda. Iya, benar sekali dan bisa melihat parasnya. Iya, ini satu kemajuan ya guys. Yang Iya, sebelumnya, benar sekali. yang sebelumnya lihatnya laptop, Cuma sekarang bisa laptopan ya. Kan? betul. Sekarang bisa sama muka-mukaan nih. Tapi sebelumnya Gimana? pakai dulu. Boleh juga, boleh. Aku minta dong. Oke, boleh juga nih. Wangi ya? Wangi banget. Wangi. Dan ngomong-ngomong tentang vaksin nih, kenapa nih sekarang kok kita udah bisa ketemu? Karena puji Tuhan banget juga kondisinya udah membaik dan sekarang udah vaksin itu kan, yang jadi banyak, kayak kan? betul. Jadi kayak ya udah bisa lah gitu. Puji Tuhan banget dan mungkin habis ini kita bakal sekolah offline. Betul, akhirnya sekolah yang sekian lama lewatnya Zoom, Iya. Google Meet ya kan, bosen gitu. Terus sekarang bisa sekolah gitu. Dan dengar-dengar juga nih Lev, udah ada beberapa sekolah termasuk sekolah aku juga yang udah mulai masuk gitu. Kalau sekolah kamu gimana? Udah sih, kemarin itu ya baru uji coba sebenarnya. Dan 1 orang itu kebagian 1 kali masuk. Oke. Nah, tapi di sini yang masih nggak enak ya kalau aku sendiri itu kan kayak sistemnya ganjil genap gitu. Jadi absen genap duluan, terus baru absen ganjil gitu. Nah, di situ tuh bukan yang bener-bener offline. Ya cuma kayak kalian online tapi beda tempat gitu. Gimana tuh? Coba ceritain maksudnya. Jadi gurunya tetap Zoom sama siswa yang di rumah. Terus yang di sekolah itu lihat lewat proyektornya. Oh, jadi sama aja? Sama. Oh, cuma beda tempat doang ya berarti ya? Dan ketemu teman-teman. Oh. Kalau di sekolah kami tuh cuma kamu kan kelas 12 kan? Cuma kelas 12 atau kelas 11, 12 atau kelas 10 juga? Kemarin itu udah 3 angkatan masuk. Tapi yang pas simulasi itu baru kelas 12-nya. Kan memang benar-benar butuh kan buat ujian. Oh ya, betul. Udah bentar lagi ujian ya? Ya. Soalnya gini Lev, kalau di sekolah aku itu yang masuk itu pas awal-awal itu ada marak-maraknya katanya udah mulai masuk itu kelas 13 sama kelas 12. Kenapa 13? Karena di sekolah aku ada yang program studinya 4 tahun. Nah, terus ya udah yang itu dulu yang dimasukin. Terus kemarin tuh mulai kelas 10 udah mulai masuk. Terus angkatan aku juga sebenarnya itu udah pada masuk tuh. Tapi nggak tahu kenapa di jurusan aku tuh belum disuruh masuk gitu. Cuma di grup cuma ditanyain yang udah vaksin siapa segala macem. Kayak gitu. Nggak tahu. Tunggu aja ya masanya ya. Walaupun nggak pengen kan. Banget sih. Pengen lihat aduh adik-adik comel ya kan. Gitu juga boleh. Boleh lah. Dan ngomong-ngomong tentang sekolah nih dan adik-adik nih yang kelas 10. Jadi keinget aja gitu sama MPLS dulu. MPLS. Kamu ada cerita nggak nih di MPLS? MPLS. Ya pertama kali masuk SMA ya kan. MPLS kan biasanya 3 hari tuh. Lah waktu 3 hari itu ya kalau SMA itu ngapain sih? Cuma materi, pengalaman guru, SMA-nya kayak gimana, kayak gitu kan. Lah yang seru tuh waktu kema itu masih masuk di masa-masa MPLS. Kan kemahnya tuh di luar dulu di Kemuning. Widih, enak dong dingin-dingin ya kan? Enak dong. Jadi itu masih pengelompokan gitu. Jadi sama beda-beda kelas. Oh, sama beda-beda kelas, belum satu kelas. Terus satu tenda sama orang yang nggak dikenal. Ya, tapi cowok kan, satu jenis kan? Ya siapa tahu kan. Nah, ya itu terus. Ya tetap sih kalau misalkan ada kegiatan itu sama kelasnya masing-masing tetap. Tapi ya cuma waktu tidur atau jelajah itu baru dipisah. Nah, yang di situ sih yang bikin istilahnya yang
dulunya nggak kenal waktu MPLS diem-diem, dari situ tuh jadi asik aja nih. Jadi kenal lebih gitu ya. Bentar-bentar, aku agak buffering tadi. Yang kemah yang satu tenda sama kamu itu satu kelas atau enggak? Nggak satu kelas. Oh, jadi yang kegiatan tuh baru yang satu kelas. Baru satu kelas. Bener sih, kalau aku setuju sih. Emang kemah itu mantap banget. Apalagi nih kalau yang kemah itu ditunggu apanya sih? Malam hari apa sih? Iya, ya itu. Waktu api unggun. Iya, betul. Dan mungkin ada salah satu wajah yang waduh, yang apa nih, penampakan atau apa nih? Oh ya, bukan penampakan dong. Terus apa dong? Ya gitulah pokoknya. Oh, yang itu ya. Oh, yang itu, yang auranya terpancar gitu kan ya. Oke. Kalau kamu sendiri gimana sih? Kalau MPLS-nya? Aduh, MPLS anak SMK nih bos. Beda sih. Kalau aku MPLS sih sama sih, maksudnya dibuat kelompok-kelompok juga, dan itu beda-beda kelas, beda-beda jurusan gitu. Dijadiin satu, dan ya udah kayak pengenalan aja sama senior OSIS segala macam gitu. Di setiap kelompok itu ada satu dua pendamping cewek cowok dari OSIS gitu kan. Nah, kayak yang dipelajarin ya pengenalan ke guru, terus apa aja sih yang dipelajarin di sekolah, tata tertib segala macam. Ini ada TL, ini buatnya apa gitu. Ya kayak gitu pengenalan, orientasi lah ya. Yes, karena sekarang kan nggak boleh MOS kan, diganti jadi MPLS. Dan puji Tuhannya sih waktu MPLS aku tuh nggak disuruh aneh-aneh gitu. Kan kalau yang zaman dulu tuh suruh apa sih, pakai ini pakai itu segala macam yang ribet gitu kan, buat ini buat itu gitu kan. Kalau aku cuma ini sih, apa sih namanya, kayak bikin pokart gitu, terus ada foto aku sama orang yang aku sayang gitu kan. Terus sama suruh kucir apa sih, kepang 2, tapi yang apa sih, pakai pita sesuai jurusan gitu, warnanya sesuai jurusan kayak gitu. Malah yang aneh-aneh itu malah yang OSISnya, jadi ada gitu kegiatan. Dan di MPLS itu ya udah gitu doang gitu. Dan emang yang ditunggu itu waktu api unggun sih, kan tetap ada. Dan ada kisah lucu nih. Ini buat aku sih lucu ya, tapi nggak tahu. Ya boleh. Jadi gini nih ceritanya, kan satu kelompok nih. Terus aku kan waktu aku masuk sekolah awal-awal itu ngeblur gara-gara mataku kan emang udah minus nih, udah rusak dari awal. Terus kacamatanya itu nggak cocok sama minusnya aku. Ya udah kan akhirnya blur kan. Masuklah di kelompok yang aku tahu nama aku di situ gitu. Nah, habis itu aku awalnya kan kayak disuruh siapa nih yang mau jadi ketua kelompok segala macam gitu. Aku menunggu nih, kan ada cowoknya juga. Ini nggak ada yang mengajukan diri ya kan. Ya udah akhirnya aku yang maju, aku jadi ketua kelompok waktu itu ya kan. Nah, habis itu disuruh lah sama kakak senior OSIS itu yang bantu MPLS itu, disuruh buat grup gitu kan. Ya udah, mau nggak mau aku minta satu-satu dong nomornya. Udah aku minta satu-satu, mereka list, terus aku save, aku simpen di grup. Nah, karena emang ada kepentingan kan, kayak apa sih, ngechat ya Pak? Ya betul, aku ngechat nge-PC gitu, itu persiapan buat kemah itu. Jadi kayak campuran ya emang? Enggak, maksudnya kan satu kelompok itu disiapinnya itu sama gitu loh. Kayak yang bawa kompor tuh ini gitu. Nah, habis itu aku chat kan, jangan lupa bawa ini ya gitu. Nah, ada kejadian lucunya itu di sini nih. Jadi ini terserah ya mau dibilang sombong atau apa ya. Jadi gini, di situ karena waktu SMP tuh aku tipe orang yang kayak biasanya ngejar duluan, masalah UU nih. Paham saya ini masalah. Biasanya suka duluan gitu. Terus waktu SMA nggak tahu kenapa disukain duluan ya kan. Padahal nggak tahu apa kan, masih anak baru istilahnya, dan nggak ada temen juga kan. Ya udah. Terus waktu itu ada beberapa, banyak berarti. Banyak. Yang satu kelompok gitu. Nah, ada yang satu itu kayak, wah gila sih ya, emang suka boleh sih, tapi nggak sampai kayak gini juga gitu loh. Jadi gini ceritanya, hari Jumat itu kan ketemu kan, dijadiin satu kelompok. Oke. Terus Sabtu malam itu aku chat segala macam buat keperluan kemah, ya kan. Nah, Seninnya itu dia tuh nembak aku gitu kan. Jadi kayak berani banget ya? Pemberani sekali ya? Terlalu berani ya, nggak kayak kamu. Enggak. Kan timing. Oh ya bener-bener timing. Mas yang nembak Katarina.
Enggak. Jangan. Tapi namanya lucu banget kayak jamur, tau gak sih namanya? Fungi kan? Aduh, enggak, bukan jamur fungi. Apaan itu jamur fungi, enggak tahu sih. Ya, Nah, gitu. Terus ketemu aja, aku tuh nggak tahu orangnya mana gitu kan. Terus Senin ketemu, oh orangnya yang itu. Tapi aku kan nggak dulu gitu, ya udah. Ditolak berarti? Ya gitu. Terus habis itu, tapi kayak ada yang lucu-lucu juga. Maksudnya kayak yang diem-diem, yang coba chat tapi yang biasa aja gitu. Terus tapi ternyata malah aku jadinya itu sama pendamping pendamping OSIS itu yang dulu jadi senior aku juga di OSIS, kan aku juga ikut OSIS kan. Itu sih yang lucu sih, maksudnya lucu sekali ya, nolak orang terus jadi sama pendampingnya. Iya, aduh, itu parah banget. Padahal dulu satu kelompok itu kayak ngecomblangin pendamping kan cewek cowok kan, kayak udah mas ini sama ini aja gitu. Malah jadinya sama aku. Tapi udah selesai juga sih, jadi ya udah. Udah selesai. Tapi aman kan? Aman. Masih gini kok. Waktu MPLS emang ngangenin ya? Betul. Kayak apa sih? Waktu aku kan juga baru kan. Maksudnya di situ tuh benar-benar baru banget, anak yang nggak kenal sama siapapun di situ kan. Terus di situ mau nggak mau ya udah aku harus gimana caranya supaya dapat teman, nggak boleh malu segala macam. Karena ya namanya sekolah pasti orang tua juga nggak bisa selalu ada buat kita kan. Ya udah berkembang sendiri di situ. Gitu deh, keren sih MPLS waktu itu. Mantap sekali. Emang MPLS memberikan dampak. Iya betul. Wah gila sih. Kalau kamu ada nggak di apa sih kayak kalau kamu waktu dulu kan kamu kan aslinya Palur nih ya kan. Terus sekolahnya di SMA 4 Solo. Kamu jauh ya tahu lah kan. Udah bercakap-cakap. Oke. Betul. Jangan di-spill di sini dong. Ya maaf buka kartu dikit ya ya. Dikit doang. Ya, nah itu kamu ada temennya nggak sih? Maksudnya yang dari SMP gitu? Dari SMP ada Yayan yang teman gubris kita. Oh ya, nah, Mas Yayan ya. Dari Karanganyar. Terus ada temanku satu lagi, itu juga dari Karanganyar. Lalu sebenarnya yang tahu cuma Yayan sama Sadam ini sih, namanya Yayan sama Sadam. Sadam ya. Nah satunya terus itu sebenarnya tetanggaan. Dan SMP-nya sebelahan. Baru tahu SMA. Siapa? Perempuan, aku nggak tahu namanya juga. Wah parah banget. Gimana sih katanya kenal? Ya orang tuaku sama orang tuanya perempuan itu saling kenal. Oh jadi kayak kamu. Tapi anaknya enggak. Oh, parah banget sih. Kayaknya harus dipertemukan sih. Siapa tahu kan? Siapa tahu Tuhan bilang. Beda agama nih bos. Oh iya. Nggak dulu jangan kalau beda jangan susah soalnya susah. Agak susah. Ya, saya paham maksudnya. Ya seperti itu ya, kan tahu sendiri gitu. Dan apa namanya? Kamu kan ikut organisasi juga nih, Live. Gimana tuh organisasi kamu? Kan ini corona juga kan, COVID juga, maksudnya organisasi juga nggak bisa berjalan optimal gitu loh. Gimana caranya? Atau kegiatannya gimana aja? Kalau aku ya, kan ikut pramuka tuh. Bayangin aja pramuka biasanya kan di luar jalan-jalan atau betul. apa. Kemah ya kan. Gara-gara pandemi ini otomatis jadi kayak gimana ya, istilahnya harus benar-benar berinovasi gitu. Yang mungkin kegiatan yang di luar itu kalau dijadiin online kan kebanyakan kegiatan itu biasanya kan pada hilang. Cuma yang bisa kayak pemberian materi kayak gitu. Iya betul. Nah ya dari situlah inovasi mungkin muncul ya. Sebagian di rumah, sebagian di sekolah, terus berkegiatan kayak gitu. Selama ya ada izin dari orang tua dan keterangan buat vaksin juga sih itu boleh. Nah tapi kan kalau dari aku sendiri nih, termasuk orang yang masih berpikiran hybrid gitu loh. Gimana tuh? Kayak aku sebagian diriku itu masih offline. Masih menginginkan offline ya. Jadi kayak mikir ini kalau di offline-in gimana? Ya karena emang nggak bisa, mau nggak mau harus punya ide. Ya. Puji Tuhan lancar. Iya betul. Kalau kamu sendiri gimana sih kegiatan? Kan kamu juga anak kokonat juga. Anak kokonat ya kan, anak OSIS juga, Tuturi Handayani. Kalau aku sih kayak kegiatannya jujur aja kayak
nggak mati juga sih. Jadi karena aku tipe orang yang suka memprioritaskan yang duluan gitu kan, jadi kayak kalau emang bukan prioritas ya enggak. Jadi kalau akhir-akhir ini buat kayak pramuka aku, osis aku itu ada yang lain yang nge-backup gitu, ya udah gitu. Mereka aja. Tapi emang udah mulai berjalan buat apa sih, ngisi-ngisi SKU segala macam gitu udah. Tes Bantara gitu juga udah gitu sih. Dan apa namanya, kayak kalau dibandingin, kalau OSIS ya, kalau dibandingin sama yang dulu waktu masih offline, maksudnya masih bisa ketemu langsung muka, ya kan? Itu kalau organisasi OSIS aku dibandingkan dengan waktu offline dulu, itu kayak pernah ada apa sih, kegiatan HUT bukan 17-an ya, HUT gitu, terus kayak ngundang apa sih, guest star gitu loh, kayak artis-artis gitu kan? Ya, tapi artisnya yang ya udah yang star aja lah gitu kan, yang budgetnya nggak terlalu mahal juga gitu. Itu juga waktu organisasi itu kayak kita diajarkan supaya cari uang sendiri gitu. Waktu SMP kan bakal ya cari uang, mungkin kita ngajuin terus dapat gitu ya. Kalau di SMK ini, ternyata harus ngajuin propo kemana-mana gitu. Yang kita berharapnya dapat uang, ternyata malah dikasih stand, suruh cari uang sendiri gitu. Ya, seperti itu sih kalau di organisasi aku. Nggak semudah waktu kita SMP ya, yang biasanya dibantuin sekolah. Mungkin ya kalau SMA, SMK ini lebih dia mandirinya. Ya, betul. Kayak usahanya gitu. Itu sih. Masa-masa itu MPLS lah, terus organisasi-organisasi lah, pasti itu juga ada kelas meeting kan? Iya betul, ada, biasa lah. Habis ujian biasanya kan kalau kelas meeting. Habis penilaian akhir semester lah, biasanya kan ada cerita itu lah. Aku ada cerita. Gimana? Dulu tuh pernah waktu kelas meeting, aku dimajuin paksa sama teman-teman sekelas buat ikut putra putri SMA. Wede. Seorang Levi putra putri SMA loh. Ya nggak apa-apa. Sombong ya, sombong ini tolong. Jadi ya seleksi 1, 2, 3, pasanganku nggak lolos, cuma lolos pertama aja. Ya banyak sih yang aku dapetin, maksudnya bisa kenal sama kakak kelas kan, akhirnya pasanganku kakak kelas nih. Pasangannya kakak kelas. Terus ya lawan-lawannya ada sih yang seangkatan sama aku, tapi juga kakak kelas. Nah sampai waktu penilaian juri itu benar-benar kayak harus pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jamnya harus pakai itu. Terus? Dan aku yang kayak gini bahasa Inggrisnya kan masih kurang. Otomatis ya di situ sih mungkin sama waktu unjuk bakatnya, ya aku kan cuma bisa nyanyi aja. Ya, nggak apa-apa. Terus. Ya di situ sih mungkin kurangnya, pada akhirnya cuma bisa jadi putra putri favorit. Putra putri favorit tuh cuman ya. Iya kan, harapannya tuh menang gitu. Harapannya menang. Nggak apa-apa lah jadi putra putri favorit ya. Favorit sekolah juga favoritnya dia. Enggak. Ya. Bisa. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau kelas meet aku waktu kelas 10 itu nggak terlalu ini sih, ya kayak biasa doang, maksudnya nggak berkesan gitu loh. Ya cuma kayak tarik tambang kayak gitu kan, terus ngedit video segala macem kayak gitu sih. Dan aku sih kurang berkontribusi ya, gara-gara aku juga udah agak ikut-ikut panitia gitu, udah diikutkan jadi panitia gitu. Jadi nggak jadi peserta ya? Enggak. Panitia. Ya panitia, balik lagi panitia. Tuh kayak gitu sih. Dan ngomong-ngomong nih tentang kegiatan-kegiatan, di Solo itu kan sempet tuh aku denger nih rame-rame DBL ya kan. Ya. Ya, kalau kamu apa? DBL kan? DBL apa sih namanya? Ya itulah, ya, tahu. Itu, supporternya kan? Iya, supporternya. Ya itu maksud aku. Gimana? Apa sih kesan kamu? Apa sih DBL itu apa sih, kan aku belum pernah ikut kan? Gimana itu? Ya semua orang tahu lah, itu pasti berhubungan sama pertandingan basket. Lah dulu tuh aku ikut dadak karena hari setelahnya itu ulangan kan. Makanya aku izin dulu tuh sore-sore. Akhirnya dibolehin pulang malam nonton DBL. Terus? Pertamanya aku tuh orang yang emang nggak tertarik sama kegiatan-kegiatan kayak gitu.
waktu ikut rame-rame kena juga nih suasananya ke aku. Oh, feel-nya ya? Yang Feel-nya. pertamanya cuma diem suara-suara pada akhirnya ya keras gitu. Jadi ya menyenangkan sih sebenarnya kalau kita ngikutin dari awal. Pengen, soalnya dulu itu kayak aku terlanjur kasih judge jelek gitu loh, gara-gara mungkin ada salah cerita temen aku gitu kan. Terus waktu masuk ke SKS nih, terus kayak mereka tuh pada cerita-cerita DBL, wah seru banget segala macam gitu. Apalagi kalau itu yang main kayak gitu-gitu seru banget gitu kan. Aku jadi kayak masa sih seru, jadi pengen. Tapi sayang banget kan tahun kemarin ada nggak sih yang 2020? Ada mungkin, tapi soalnya aku juga nggak gitu. Nggak ngikutin. Kayak menunggu-nunggu lagi dan denger-denger juga katanya kalau nggak salah nih Januari katanya mau ada lagi gitu. Ya, semoga aku ada lah ya. Pengen ikut cari orang dalam buat dapet tiketnya sih aku. Kita cari orang dalamnya terus kita nonton ya. Iya, aduh berdua. Boleh juga nih berdua ya. Ya itulah. Ngomong-ngomong nih masalah berdua kayak gitu. Pasti kan pengalaman Waduh, lagi nih. Gimana tuh? Ada nggak? Maksudnya di sekolah, waktu di sekolah offline kan mungkin apa? Keluar kelas, celing gitu. Ketemu gitu ya. Ada nggak? Kalau aku sih nggak, kayak kalau buka di meme gitu kan katanya izin sama guru mau ke toilet ternyata kelewat kelasnya doi gitu kan. Kalau aku cenderung malu sih, kayak menghindari banget, soalnya aku tipe orang kalau suka sama orang itu salting gitu loh, jadi ntar malah malu-maluin gitu, jadi kayak aku menghindar gitu loh. Gitu sih, lebih ke pas pulang bareng cuma gitu doang. Kalau di sekolah itu kayak menghindar gitu. Kalau kamu gimana ya kan? Masa sih seorang Levi ya kan yang putra favorit ya. Masa nggak ada nih? Ada nggak? Apa ya kisah? Ya cuma sekedar akunya sih, maksudnya aku kagum sama orang. Waduh, kagum. Cuma kayak gitu aja. Tapi kan kalau sekarang kan nggak bisa sih. Soalnya kan aku sama kamu beda. Waduh, aku sama kamu tuh. Oke. Terus. Ya udah nggak gitu tau. Gitu. Nggak ada bumbunya sih, nggak ada sih. Gitu. Boleh sih, ini tadi boleh sih. Jadi mungkin agak berkurang kali ya, kayak kisah-kisah kita di SMA, SMK gitu, di umur-umur itu. Kan, bener, cuma 1 tahun doang gitu loh. Ini mulai masuk juga feel-nya yang kita rasakan waktu awal-awal juga nggak ada gitu. Kita cenderung kayak ya udah ketemu juga mungkin udah nggak deket lagi sama teman kan, feel-nya udah beda gitu kan. Kayak gitu sih, agak gitu rasanya kayak gitu. Yang ya nggak apa-apa sih, soalnya kan ya mau gimana lagi, keadaannya kan masih kayak gini. Tapi ya istilahnya setiap cerita yang kita alami dulu itu berharga gitu kan Pak. Bener, bentuk kita jadi yang sekarang gitu kan. Ya mungkin itu aja sih, kita udah bahas lama-lama ya kan. Habis ini udah selesai aja sih. Ya kalau bisa dibilang mau ngasih quotes dulu kan. Iya. Ya kayak jadikan semua tempat itu sekolah dan jadikan semua orang itu adalah guru. Betul kata Ki Hajar Dewantara. Ya betul. Jadi kita makin gak sabar ya buat masuk sekolah. Semoga teman-teman di rumah juga tetap sehat, terus bisa masuk sekolah ya kan. Ketemu sama teman-teman, bisa merasakan feel yang katanya SMA itu umur paling indah. Iya, masa-masa emas gitu. Jadi mungkin sampai sini aja untuk kita mengatasi rindu kita ya kan. Kita bakal ada kejutan di episode selanjutnya. Tetap pantengin terus YouTube-nya Gubris pastinya, sama mungkin di Instagramnya apa? Iya, di Instagramnya ISKS 1983. Dipantau terus, nanti pasti ada update terbaru. Subscribe dan like, follow. Ya betul. Oke. Betul. Oke. Jaga mood, jaga hati. Jangan berpindah ke lain hati, tetap di Gubris. Dadah. Episode, bye bye.